Halo teman-teman, pada pertemuan pertama mata kuliah manajemen risiko, kita akan mempelajari mengenai pengantar manajemen risiko. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari threats, vulnerability, dan impact. Threats atau ancaman adalah segala sesuatu yang dapat mengeksploitasi kerentanan secara sengaja atau tidak sengaja, menimbulkan kerusakan atau menghancurkan suatu aset. Vulnerability atau kerentanan mengacu pada ketidakmampuan untuk menahan efek dari lingkungan yang tidak bersahabat. Dan yang terakhir adalah impact of the risk atau dampak risiko adalah konsekuensi dari peristiwa risiko jika direalisasikan. Kerugian bisnis dapat dianggap sebagai berikut. Compromise of business function, yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan bisnis untuk menjual produk atau layanan. Jika salah satu fungsi ini terpengaruh secara negatif, bisnis tidak akan dapat menjual sebanyak mungkin. Yang kedua adalah compromise of business assets, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai terukur bagi sebuah perusahaan. Jika suatu aset berpotensi kehilangan nilai, itu beresiko. Aset dapat memiliki nilai berwujud dan tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah driver of business cost. Setelah risiko teridentifikasi, langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko. Biaya pengelolaan risiko ini perlu dipertimbangkan dalam total biaya bisnis. Ini adalah gambaran 7 domain dari infrastruktur TI. Yang pertama ada user domain, mencangkup orang di mana mereka bisa menjadi pengguna, karyawan, kontraktor, atau konsultan. Yang kedua ada workstation domain. Workstation rentan terhadap perangkat lunak berbahaya yang juga dikenal sebagai malware. Ketiga adalah LAN domain, yaitu area yang ada dalam firewall. Ini bisa menjadi beberapa sistem yang terhubung bersama dalam jaringan kantor rumah kecil atau bisa juga menjadi jaringan besar dengan ribuan komputer. Yang keempat adalah LAN to WAN domain, yaitu yang menghubungkan jaringan area lokal ke jaringan area luas, di mana di antara kedua area ini dilindungi dengan satu atau beberapa firewall. Yang kelima ada remote access domain, dapat diberikan melalui koneksi dial-up langsung atau menggunakan koneksi jaringan pribadi virtual. Yang keenam ada WAN domain, dianggap sebagai zona tidak terpercaya karena tidak terkontrol dan dapat diakses oleh penyerang. Yang ketujuh, ada sistem application domain mengacu pada server yang menghosting aplikasi tingkat server. PCI Triad, upaya untuk mengeksploitasi kerentanan yang mengakibatkan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan aset bisnis. Di dalamnya ada confidentiality, integrity, dan yang terakhir ada availability. Sekian untuk pertemuan pertama, yaitu pengantar manajemen risiko. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.